Bapa di surga, kami baru saja menyanyikan pujian yang kami rindu ini juga mewakili iman percaya kami, bahwa pada masa-masa yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang kami rasakan, tapi mata kami, mata rohani kami mampu menerobos, melihat sesuatu yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Dan biarlah keteduhan, ketenangan, keyakinan atas penyertaan-Mu memampukan kami untuk melihat waktu-Mu pasti yang terbaik. Waktu-Mu pasti yang terbaik. Ini iman percaya kami Bapa. Biar dalam pengiringan kami kepadamu, mungkin kami tersandung, mungkin kami terjatuh, mungkin kami kehilangan arah, tapi satu yang kami tahu, kami tidak akan pernah jatuh tergeletak. Tolong kami Bapa, biar kami menyiapkan tanah hati yang terbaik, sehingga setiap benih firman yang jatuh dapat bertumbuh berbuah sesuai kapasitas kami masing-masing. Dan kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama 3 minggu menjelang Natal, gereja kita mencoba untuk memaknainya dengan memahami rancangan Allah. Dan dalam kisah Natal, seperti yang sudah disampaikan pada hari Minggu yang lalu, maka kita melihat begitu luar biasa Allah mengatur rancangannya di tengah segala kelemahan manusia, di tengah segala ketidaktaatan manusia. Allah tetap membuatnya menjadi mungkin untuk berhasil. Bahkan tercatat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kisah itu sudah begitu lama. Dan semuanya tergenapi ketika Yesus lahir. Tetapi ketika Yesus lahir, ceritanya juga belum selesai ternyata. Ada masa-masa yang berat yang harus dialami oleh Yusuf dan Maria serta Yesus. Tetapi sekali lagi, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dan pada pagi hari ini kita akan mencoba mengerti bagaimana rancangan Allah itu. Mengapa? Karena kalau kita sudah tahu rancangan Allah itu tidak pernah gagal, masalahnya adalah kita ngerti nggak apa itu rancangan Allah? Atau kita mengerti nggak bagaimana sih gambaran rancangan Allah baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam kehidupan kita berjemaat sebagai anak-anak Tuhan. Itu PR besar yang harus kita temukan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga ketika kita memahami ini, maka potongan-potongan kecil dari setiap kisah-kisah kita mampu merangkainya dan melihatnya dari kacamatanya Tuhan. Amin. Amin. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat setiap kita? Saya akan tunggu sampai semua angkat tangan. Tak peksoi. Karena memang rancangan Tuhan yang terbaik. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengerti. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari sosok Yohanes Pembaptis. Salah satu sosok fenomenal yang sering dikatakan sebagai forerunner. Dia yang ada di depan membuka jalan setelah 400 tahun masa kegelapan. 400 tahun seakan-akan Tuhan ini diam. 400 tahun tidak ada lagi waktu bagi bangsa Israel untuk mencari suara Tuhan. Mereka mencoba mencari tapi tidak menemukan. Dan muncullah forerunner ini, si Yohanes Pembaptis.
Sebelum kita masuk lebih jauh, saya kepingin cerita tentang bagaimana kita memahami rancangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tahun lalu kami panitia pembangunan mulai mengamati barang tidak bergerak bernama gedung sekolah minggu dengan berbagai macam keanehan, banyak opsi itu muncul. Salah satu opsi yang paling edan adalah iki ojo-ojo iki ono tanaman di bawah iki yang akan mau tumbuh ke atas iki. Oh, memang yang menganalisis bukan orang bangunan. Karena konon kabarnya ada tanaman yang cukup banyak di lahan belakang, di lahan sekolah minggu kita. Jadi jangan-jangan ini ada pohon yang mau tumbuh gitu. Jadi akhirnya membuat tanahnya bergerak. Ini saya ceritakan yang paling konyol ya. Dan bersyukurnya Pak Sam memberikan keterangan yang cukup sehingga akhirnya kita paham, oh kutuk pohon ini. Tetapi satu yang menarik dalam omong-omongan yang sederhana, ketika kami tim pembangunan selesai rapat dari hasil konsultan menjabarkan tentang masalah sebenarnya, salah satu panitia ngomong, ojo-ojo iki sebab iki ini gak mari-mari bangun. Saya sambil senyum, ya bener juga sih omongannya. Kenapa? Lah nek mari terus guling kan ya gak lucu. Omongan sederhana. Tapi kalau kita menanggapinya dengan cara yang salah, kita tidak bisa mengerti rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan dari apa yang saya rasakan memang sifatnya subjektif ya. Tapi saya percaya gedung itu akan selesai. Yang mau mengaminkan silahkan, yang mau cuman manggut-manggut ya silahkan gitu ya. Yang ngomong apa sih? Ya wis gak apa-apa wis, tak ceritani cuman ya. Bagaimana saya memahami rancangan Allah. Menggoknya ndak enak. Tapi saya tahu pasti selesai. Dan Tuhan memberikan konfirmasi, iki lo masalahnya, nek ini tidak kamu selesaikan dulu, nanti selesainya jadi mubasir. Makanya Tuhan tunjukkan di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Belum lagi dalam proses penggalangan dana. Tiba-tiba Celani ngomong, "Oh, iki ono sing daftar mau totok. Ini untuk sandang pangannya keluarganya Pak Feril ya. 10 kok." Terus Ko Ferry ngomong, "Aku kepikir ya apa nek kita buka totok duluan ae." Sederhana. Tetapi kemampuan untuk menangkap bahwa ini adalah awan kecil seperti Elia berdoa, itu membutuhkan keseriusan kita untuk memahami rancangan Tuhan. Dan saya katakan, thank you Ko, thank you Jay. Saya percaya penggalangan dana tertutup. Kok bisa? Nah, nanti kalau mau datang sore boleh, biar komplit. Tetapi itu yang saya katakan bagaimana kita akan membahas kemudian dalam kehidupan Yohanes Pembaptis, bahwa memahami rancangan Allah memang tidak mudah. Tetapi satu yang harus kita tahu, setidaknya minggu lalu kita sudah punya landasan yang kokoh bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita memahami rancangan Allah. Yang pertama, mari kita lihat dalam doa Zakaria. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas pasal yang pertama. Sekali lagi, saya sedang berusaha untuk terus membuat kita mulai tergerak untuk menabung dan mengeluarkan dana lagi untuk membeli Alkitab terjemahan baru 2. Jadi saya akan membacanya dalam terjemahan baru 2. Jadi kalau ada ketidaksamaan, tenang, ini masih Alkitab yang sama, gitu ya. Cuman terjemahannya sedikit dimodernkan. Lukas pasal yang pertama
ayat yang ke-67 sampai 79. Saya akan bacakan buat kita semua. Sakaria, ayahnya ini adalah Yohanes Pembaptis. Setelah kelahirannya, Sakaria memuji Tuhan. Saya kasih pertanyaan ke Bapak Ibu. Kenapa kok Sakaria memuji Tuhan baru setelah Yohanes lahir? Kok enggak sebelumnya waktu positif hamil? Oh positif, nah, positif kan biasanya kalau sesuai di film-film loh ya, karena kan saya belum mengalami. Sesuai di film-film teriak-teriak seneng-seneng rangkulan, wah jadi ayah jadi ibu gitu. Kenapa kok bukan pada waktu itu Yohanes kan belum lahir. Sakaria memuji Tuhan. Kenapa kok baru setelah Yohanes lahir? Gak kerungu aku rek. Kenapa? Lu ada yang bingung loh Mas Ian. Susu apa sih? Karena Sakaria bisu. Makanya Sakaria baru bisa memuji Tuhan itu setelah Yohanes lahir. Dan ini pujiannya. Penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Ia menumbuhkan sebuah taruk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak berbakalah oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapak leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau hai anakku Yohanes, kamu merupakan kebanggaan keluarga. Akhirnya setelah sekian lama lahirlah anak bagi bapak ibumu yang disebut mandul, sehingga kami tidak lagi menanggung aib. Nah, ini saya lagi ngarang ini Abdiel pasal yang pertama ayat yang kedua. Karena Yohanes enggak ngomong, Sakaria enggak ngomong gitu. Yang dia omongkan apa? Dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberikan kepadanya umatnya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Ayat 78, oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, untuk menyinari kita yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Kenapa tadi saya sedikit ngarang? Saya tidak terkutuk Bapak Ibu, karena saya ngomong kalau saya ini ngarang. Kalau saya tidak ngomong saya ngarang, menambahkan ayat Alkitab itu dikutuk. Karena saya mau ceritakan bahwa Sakaria itu akan dibahas lebih jauh nanti di sore hari. Ketika dia mendengar berita bahwa Yohanes lahir, yang dia pikirkan itu cuman bagaimana anak ini berguna untuk kerajaan surga, untuk proyeknya Tuhan. Jadi dia tidak lagi mikir kebanggaan keluarga. Wah, ini merupakan keberuntungan keluarga. Apalagi kalau kita menganut konsep juga bahwa tambah anak itu tambah rezeki. Waduh, ini repot ini. Enggak. Yohanes tidak sedang melihat sebuah rezeki karena nanti akan lahir anaknya terus ono sing ngopeni dhek nek pas tuwek. Enggak. Yang dia lihat rancangan Allah. Ini salah satu cara kalau kita mau memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah berpikir berkat Tuhan itu jawaban doa atau keuntungan buat hidup kita.
punya anak itu ya keuntungan buat kita. Apalagi setelah 8 tahun, 10 tahun, mungkin 20 tahun enggak punya anak. Kalau saya sih sudah 44 tahun enggak punya anak. Kalau sampai saya punya anak, itu jawaban doa enggak berhenti di situ, Bro. Itu berarti ada rancangan Allah. Kalau cara bacanya begitu, maka kita akan paham tentang bagaimana rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat ucapan atau nyanyian syukur, nyanyian pujian yang diundangkan oleh Zakaria. Itu membuat kita belajar bahwa di ayat 68 sampai 75, Zakaria ini sedang belajar untuk memuliakan Tuhan. Bahwa ternyata kelahiran anaknya ini adalah bagian dari menyatakan kemuliaan Tuhan. Bisa loh dia mikirnya begitu. Jadi begitu ada sesuatu, seperti saya ceritakan tadi ya. Begitu ada sebuah kenyataan terus kita lihat, loh kok tiba-tiba ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Kita bisa langsung mengkaitkan, ini bukan otak-atik gadok Bapak Ibu. Bukan. Tapi ini bagian iman percaya yang dipupuk terus menerus. Begitu ada kenyataan secerca harapan titik, kita bisa tahu. Oh itu. Saya kasih gambaran ya. Misalnya, saya ngarang sebuah cerita ini. Kita ini ada dalam tempat yang gelap, enggak ngerti jalan keluarnya. Jalan ke sana nabrak, jalan ke situ nabrak, terus kok ada jalan kecil kita nyoba jalan. Siapa di sini yang pernah ngikuti Google Maps, terus kemudian dibawa kepada sebuah pengalaman yang unik gitu ya. Iki jalannya tambah suwe kok tambah cilik. Loh, lah kok tambah cilik maneh? Jarine kenceng nek ngarep kono. Mari ngono lho, kok sebelah kuburan. Wah. Duh. Oh, wis. Waktu Tuhan pasti ya ambek nyanyi ambek sepedaan iki opo sekarepe. Tapi andai kata dalam kegelapan itu, kemudian kita ngelihat tanda kecil aja. Ini bukan yang sepedaan tadi ya, bukan yang Google Map. Tapi dalam tempat yang gelap itu kemudian kita ngelihat ada cahaya. Yang kita lakukan apa? Oh halusinasi, gak oleh. Iki peteng kok, ya kudu peteng terus. Loh ya apa? Orang waras minumnya, orang cerdas minumnya. Oh bagus kalau saya ngerti iklannya. Bagus, tidak termakan iklan Bapak Ibu ya. Maka harusnya dia akan mengikuti titik yang kecil itu, terang itu walaupun cuman kecil. Karena kita percaya ada harapan di situ. Itu namanya mau memahami rancangan Tuhan. Jadi begitu begitu Zakaria menikmati bagaimana kejadian prosesnya, maka yang kepikir di dalam otaknya cuma apa? Memuliakan Tuhan. Dan langsung dikaitkan bahwa ini adalah bagian dalam rancangan Allah yang sempurna terkait dengan penyelamatan manusia. Loh ngeri loh Bapak Ibu. Zakaria ini bukan orang sembarangan loh. Dia imam. Begitu ada sesuatu yang membuat dia mengerti, maka dia tahu bahwa itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang kedua yang perlu kita catat dalam kisah Yohanes Pembaptis ini adalah bahwa kegunaan kita, seperti kita lihat dalam nyanyian pujian Zakaria di situ, ayat 76 sampai 79 menggambarkan apa? Bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis itu tidak untuk memenuhi keinginan atau harapan orang tua yang lama tidak memiliki anak. Di Alkitab dijelaskan bahwa Elizabeth mandul. Bahwa kalau kita lihat di ayat 25 di pasal yang sama dikatakan apa? Inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku. Sekali lagi saya bacakan dalam terjemahan baru 2.
Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Elisabet menikmati bahwa ternyata ini bagian dari Tuhan menghapus aib. Tapi dia tidak berhenti di situ. Melalui nyanyian pujian Zakaria kita tahu bahwa ternyata yang dikatakan oleh Zakaria bahwa anak ini akan menjadi pembuka jalan. Mari kita baca sama-sama di ayat 76. Hai dan engkau, hai anakku, yang disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya. Berkat yang dia dapat tidak membuat Zakaria berpikir untuk keuntungan pribadinya. Zakaria belajar melihat bahwa ini adalah kegunaan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita bisa belajar juga di dalam kehidupan kita bahwa apa-apa yang Tuhan berikan, kenyataan hidup sekalipun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, belajar untuk mencocokkannya ini untuk kemuliaan Tuhan apa ya? Misalnya ada beberapa anak muda di sini. Kita ngelihat scroll Shopee dan di keranjang kita sudah ada ratusan barang. Walaupun gak iso blonjo kayak wong sugih, setidaknya di keranjangnya Shopee bisa banyak gitu ya. Mbuh kapan eksekusinya, ngenteni 2 hari lagi ya. Tidak terlalu banyak yang senyum ternyata. Ya bagus lah, berarti gak ngerti. Dan lebih baik gak ngerti kok, gak apa-apa ya. Waktu kita beli barang, pertanyaannya sederhana. Sejauh mana itu untuk kemuliaan Tuhan? Apa enggak terlalu detail? Bukan, itu latihan. Nanti begitu ada yang besar kita itu membacanya mudah. Kenapa? Karena dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita, kita belajar terus melatih mengkaitkannya dengan rancangan Tuhan. Loh, dalam hobi kita pun bisa loh. Loh, jangan salah loh. Tuhan itu ngomong sama kita enggak nunggu kita ini berpakaian rapi terus ke gereja. Enggak nunggu kita mendengarkan firman, enggak. Ada momen-momen dalam kehidupan kita yang di mana kehidupan kita terus berjalan. Tak sampai satu titik kayak Tuhan ngingetin, deng gitu. Oh iya. Tuhan juga ngomongnya juga enggak nunggu kita saat teduh gitu. Enggak cuman itu. Tapi ada dalam rutinitas kita pun Tuhan bisa bicara. Kalau kita belajar mengkaitkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, dalam rancangan Allah dalam kelahiran Yohanes Pembaptis, kita bisa melihat bahwa Yohanes disebut sebagai, mari kita lihat dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Bayangkan ya, lahirnya kapan, dinubuatkannya kapan. Ternyata nubuatan di pasal 40, di mana mulai pasal 40 sampai 66 adalah bagian nubuatan tentang keselamatan bagi banyak bangsa. Dan dalam salah satu ayatnya di pasal 40, di ayat yang ketiga dikatakan apa? Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini yang membuat Yohanes Pembaptis begitu besar. Karena dia ini belajar untuk memahami rancangan Allah. Kita langsung masuk di bagian yang keempat. Dia belajar memantaskan diri dalam rancangan Allah. Makanya kalau kita lihat, kita kembali lagi dalam ayat teks kita ya.
Ini semuanya masih belum jelas. Walaupun sudah mulai terlihat. Maksudnya apa? Karya penyelamatannya Tuhan masih belum berjalan. Ini Yesus belum mati di kayu salib. Ini Yesus juga sedang dalam pendidikan. Jadi Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau ada yang tanya, terutama ada podcast yang cukup viral, yang ngomong, wong Kristen bisa, aduh sedih aku, pijet toh. Seorang komedian gitu ya. Umur 12 sampai 30 Yesus ada di mana? Ya iki lho jawabannya. Sinau. Kenapa kalau dalam tradisi Yahudi proses belajarnya itu seketat itu? Untuk seseorang akhirnya disebut sebagai guru. Yang pasti dari umur 12 sampai 30 Yesus enggak cari dana untuk perkuatan struktur gedung sekolah minggu. Sinau deh. Dan kemungkinan Yohanes Pembaptis dengan Yesus ini tidak punya waktu bermain bersama. Walaupun ketika dalam kandungan pernah saling memuji. Kenapa? Pada waktu Elisabet sedang mengandung, kurang lebih 6 bulan, antara 3 sampai 6 bulan, Maria datang. Melonjaklah bayi di dalam kandungan. Sono komunikasi antar bayi, antar orok ini. Tapi pas gede, enggak. Tapi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Dia memantaskan diri, dan mari kita lihat sama-sama dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-80 dikatakan apa di sana? Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia apa? Tinggal di rumahnya membantu orang tuanya karena dia menjadi anak yang soleh. Maaf Bapak Ibu, namanya bukan Soleh, Yohanes. Yohanes belajar memahami rancangan Allah. Loh, aku ngerti nih ayat iki. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Bahwa ada suara yang terus ngomong asalnya dari padang gurun. Loh, berarti aku tak rono ae. Loh, ndak ada yang nyuruh loh. Tapi keyakinan iman itu membuat dia belajar memahami rancangan Allah. Dan begitu dia mau memahami rancangan Allah, dia harus masuk memantaskan diri. Saya mau ingatkan kepada kita semua. Dalam karya keselamatan, grade Allah itu turun. Maksudnya grade di sini bukan nilai Allah ya. Nilai kealahan bukan, tapi derajatnya turun untuk menaikkan derajat kita. Kita ini siapa Bapak Ibu? Agama lain tuh kalau mau ketemu Tuhan prosedurnya ruwet. Lah kita langsung ya. Lah gimana? Orang dalam. Amin. Amin. Senggol ngono makan aja aneh-aneh. Wis duwe orang dalem aneh-aneh. Monggo disenggol. Kita ini sudah diberitahu orang dalem masih aneh-aneh. Saya mau cerita. Walaupun tidak jadi gitu ya. Waktu saya bergumul dengan Tuhan gitu ya, ceritanya mesti agak rohanikan gitu ya. Tapi ya memang bergumul beneran, cuman ternyata pergumulannya kurang komplit. Ketika saya ketemu cewek dari Palangkaraya, orang Dayak, tak hitung mate kon, iki umure kacake 11 tahun. Wah, iki problem ini. Tapi saya lihat beberapa tanda-tanda kok kudune ya lumayan. Maka begitu saya mengajukan proposal dan diterima, saya lupa persisnya kalau nggak salah ya. Orangnya juga nggak ada di sini kok, nggak apa-apa ya salah-salah ya.
16 Agustus 2012. Jadian, wes pacaran. Ini orang tua saya juga enggak tahu. Yang satu sudah di surga, yang sekarang sedang di bawah. Terus Januari, wah iki wes iki nek gak kepethuk wong tuane gak rabi iki wes budal saya. Berangkat saya ke Palangkaraya karena saya mikir wah iki rabi akhir-akhir lumayan rek 2012 wis rabi. Akhirnya setelah sekian lama. Terakhir pacaran saya tahun 98 Bapak Ibu. Jadi setelah sekian lama, aduh, ketemu orang tuanya enak wis cerita-cerita panjang lebar, tinggi dan dalam. Kemudian ini tadi, saya ceritakan ini terkait dengan memantaskan diri. Otomatis saya harus menurunkan grade saya. Kenapa? Saya ngomong dengan anak yang 11 tahun lebih muda dari saya. Dan konsep saya adalah wanita itu adalah bagian dari hidup saya. Saya akan menemukan diri saya di dalam wanita itu. Sehingga saya tidak menyebut saya mengenal diri saya sebelum saya ketemu wanita itu. Jarine garwo, sigarane nyowo. Jadi saya harus menurunkan grade saya. Semangat saya adalah hampir 1 tahun saya lakukan itu. Apapun keputusannya dia, saya akan ikut walaupun saya tahu itu keputusannya salah. Kenapa? Saya berharap dia berani menyampaikan keputusannya kepada saya. Karena kalau dia takut, waduh aku nyeblong deh, nyeblong. Dan ternyata dalam masa 2 tahun setengah, saya tahu saya salah. Tapi dia punya hak atas hidup saya untuk memutuskan. Walaupun setelah itu ya gue bareng makan itu. Ya apa? Iya salah ternyata. Ya wis gak apa-apa wis dilakoni. Kenapa? Saya kepingin dia belajar untuk ngomong dan bisa memutuskan. Tapi ternyata ya memang bukan jodoh. Yang kedua, walaupun ujiannya belum berlangsung, tapi Kofer ini sudah ngabang-ngabanin saya. Kau nek nangani pasien iki, ujiannya kudu nglewati aku sih. Waduh iki. Bapak Ibu, ini bukan promosi loh Bapak Ibu. Bapak Ferry punya karunia sama anaknya juga. Megang tangan kita itu bisa tahu loh kolesterolmu piro, ngerti denyutnya. Dan itu bukan sulapan Bapak Ibu, itu cuman kekuatannya magicom Bapak Ibu. Butuh latihan, butuh proses untuk bisa tahu. Dan ketika saya tahu saya punya kesempatan yang seperti itu, berarti saya harus memantaskan diri. Dan saya rasa Koferry juga tidak akan menurunkan nilainya. Karena kalau menurunkan nilainya, ya malah tidak dapat ilmunya. Jadi saya yang harus menaikkan ilmu saya. Itu namanya memantaskan diri. Saya mau tanya, siapa yang rindu mengenal rancangan Allah? Silakan angkat tangan. Sekali lagi, tak anteni kabeh angkat tangan baru. Rodo tak paksoi. Terus senggol kanan kiri. Wis memantaskan diri doro. Lah mau ngerti rancangannya Allah kok. Waktu teduh dengan Tuhan gak ono lah, terus ya apa carane ngerti? Yohanes Pembaptis ambil komitmen untuk dia mengasingkan diri di padang gurun. Tidak gampang. Tapi Alkitab mencatat apa? Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ayat ini dalam Bapak Ibu. Pertanyaannya sederhana, kapan rone dinone?
ya cedhek karo Tuhan. Kemampuan yang Tuhan karuniakan di dalam diri Yohanes Pembaptis untuk memantaskan diri membuat dia bisa memahami ternyata rancangan Allah itu seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya sedang bergumul. Tidak banyak yang tahu saya sedang bergumul apa. Tapi saya percaya, walaupun rancangan Tuhan bagi saya di depan saya tidak kelihatan jalannya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Andai kata pun tidak, pikiran saya bukan untuk keuntungan saya, tapi untuk Tuhan dimuliakan atas hidup saya. Mari senggol kanan kiri. Tuhan itu mau menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita loh. Terus nek rotok grogi mosok modelnya koyo ngene. Loh, jangan salah. Saya rindu setiap kita menikmati rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saya undang pemain musik untuk mempersiapkan diri. Secara cepat saja, gambaran yang paling jelas yang Yohanes mau titipkan bagi kita di zaman sekarang untuk memahami rancangan Allah akan saya jabarkan di sore hari. Hiduplah di dalam pertobatan.